Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan sebelum lanjut untuk nonton videonya, aku minta bantuan support teman-teman untuk klik tombol merah yang ada di bawah dan lonceng untuk notifikasi. Jadi perkenalkan, nama aku Moni Chandayani. Di video kali ini aku akan bahas beberapa aplikasi yang udah aku cobain, aplikasi kreator pastinya. Yang lebih spesifik, aplikasi kreator yang bisa menghasilkan uang. Dan itu udah aku cobain ya. Jadi kalau misalnya di video kali ini ada beberapa aplikasi yang belum aku cobain, tapi teman-teman sudah ada, silahkan komen bawah dan aku akan cobain aplikasi itu. Jadi biar video ini nggak terlalu panjang, aku langsung aja ada beberapa aplikasi yang emang aku udah cobain dan itu benar-benar ngedapetin uang. Dan aplikasi-aplikasi ini benar-benar kalian harus cobain karena menurut aku aplikasi ini tuh worth it. Jadi katakannya itu ini adalah income pasif, yang artinya kalau meskipun konten tadi udah kalian buat itu tetap bisa bercuan ya. Jadi di sini aplikasi kreator pertama yang bisa aku sebutkan yaitu adalah YouTube AdSense. Nah, siapa sih yang nggak tahu YouTube? Semua orang tuh udah pakai YouTube. Dimana-mana juga pasti setiap harinya mereka bakal buka YouTube. Otomatis banyak banget kreator yang udah baru, kreator yang udah gabung sama YouTube dan itu bisa menghasilkan AdSense. Dan gimana biar bisa mendapatkan AdSense? Ada beberapa syarat yang telah diajukan oleh YouTube dan beberapa syarat itu tadi harus dipenuhi oleh para kreator. Seperti contohnya minimum ada 1000 subscriber, terus ada 4000 jam tayang. Dan aku yakin 4000 jam tayang itu nggak mudah karena emang bener-bener itu kita harus fight dengan banyak sekali orang yang nonton YouTube, jadi kita harus fight sama banyak-banyak orang juga. Perjuangannya itu nggak berhenti di situ terus dapat uang gitu, enggak ya sama. Jadi nanti di YouTube itu setelah kita bisa ngedapetin AdSense pin AdSense-nya itu dari datang ke rumah, nah kita bakalan masih berjuang lagi karena kita akan masih harus mengejar rupiah ya atau dolar yang harus ditentukan oleh YouTube baru bisa kita mulai penarikan. Jadi otomatis di sana kita harus bisa berjuang lagi, atau mungkin kalau kalian sudah menggunakan kalimat atau kata atau hashtag yang sangat tepat itu bisa ngebuat video-video lama kita itu jadi up kembali. Jadi di situ algoritma YouTube menurut aku yang itu ngedapetin uangnya itu dari cara seperti itu. Ada juga yang mungkin dari endorsement. Jadi kalau misalnya aku kadang dapat produk gitu, itu ada yang berbayar. Jadi dari produk terus aku review di YouTube itu baru juga berbayar. Itu karena YouTube aku waktu itu masih belum ada AdSense-nya. Jadi waktu itu aku dapat uangnya masih dari produk. Yang kedua adalah aplikasi snack video. Betul, kalian nggak salah denger, snack video. Apa sih snack video itu? Masih belum banyak yang tahu tentang snack video, tapi snack video itu tadi bisa dikatakanlah udah plus minus sama TikTok lah ya. Tapi di sini aplikasi snack video tadi itu benar-benar ngasilin cuan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngedapetin hasil uang dari snack video, kalian harus daftar ke agensi. Jadi kalau misalnya kalian udah ikut agensi, otomatis nanti agensi itu bakal ngedaftarin kalian ke snack video pusat. Terus kemudian nanti ada pertimbangan lagi dan lain-lainnya. Terus nanti konten yang ditentukan itu apa, edukasi, daily vlog, food atau dan lain-lainnya, konten yang mungkin ada kategori. Kalian di SCC kalian bakal ngedapetin uang. Terus juga nggak sulit kok. Jadi setiap bulannya itu kalian diwajibkan untuk bikin 20 video untuk saat ini. Dan itu harus sudah divalidasi, udah di ACC. Kalau misal katakanlah kalian sebulan itu ngebuat 25 video dan misalnya yang di ACC cuma 20, it's okay. Itu berarti 5-nya belum valid, belum termasuk dalam kategori yang akan digaji sama snack video. Untuk 3 bulan pertama itu gaji itu ditentukan dari aplikasi eksternal. Jadi kalau misalnya kita daftar snack video itu harus ada akun yang udah ada followersnya ditentukan oleh snack video. Contohnya TikTok itu harus minimal ada 1000 subscriber, atau dari YouTube mungkin, atau dari Instagram juga minimal 1000 subscriber. Itu baru bisa didaftarkan ke snack video. Itu menurut aku waktu itu kayak gitu. Pertamanya itu masih $50 itu yang aku dapetin, dan itu menurut aku udah lumayan banget. Jadi kalau misalnya kalian mungkin gabung, kalian bisa kok searching di Google gimana cara daftar sama agensi, atau kalian download dulu aja snack video, klik link yang ada di description box aku itu, kalian bisa daftar di situ. Terus kalian bisa gabung, join dengan cari aja, banyak kok nanti kalian bisa jadi explore agensi-agensi yang ngebuka lowongan di situ. Aplikasi penghasil uang selanjutnya yaitu yang udah aku coba adalah TikTok Affiliate. Apa sih TikTok Affiliate itu? Jadi di sini TikTok Affiliate itu para TikTok kreator yang dia itu ngebantu ngejualin produk yang ada di TikTok Shop. TikTok Shop tadi hanya digunakan oleh TikTok yang punya produk yang jualan. Jadi kita ngebantu ngejualin beberapa produk yang ada di TikTok Shop. Terus juga nanti uangnya itu dari mana? Uangnya itu dari komisinya. Kadang setiap brand, setiap produk itu dikatakan itu bisa ngasih komisi itu kayak 10%. Jadi lumayan banget gitu loh hasilnya. Misal katakanlah seperti produk yang aku pakai ini, Grace and Glow. Kalau kalian mau beli coba produknya juga, aku cantumin di description box ya.
Produk ini harganya normalnya 68.000, di TikTok promo jadi cuma 58.000. Jadi aku bisa ngedapetin komisi 10%-nya, kadang cuma ngedapetin 10%-nya seperti 5.800 per produk. Gak cuma ada body care, tapi di TikTok Shop itu juga udah mulai banyak produk-produk seperti panci, banyak juga ring light atau segala macamnya yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mungkin udah mulai orang-orang pakai TikTok Shop ini ya. Aplikasi selanjutnya yang bisa dikatakan itu juga udah kecobain dan bener-bener ngedapetin uang, yaitu ada Shopee Affiliate. Apa bedanya Shopee Affiliate sama TikTok Affiliate? Di sini Shopee adalah marketplace yang menurut aku bisa dikatakan nomor 1 ya di Indonesia ya. Jadi tuh Shopee itu udah gede banget gitu. Terus Shopee tadi juga dia itu kayak jual banyak banget produk ya, mulai dari skincare, ada juga bedak, ada juga baju, apalagi banyak-banyak brand besar-besar yang udah ngepake marketplace TikTok ini kayak Shopee Mall. Apalagi udah banyak produk-produk besar atau brand-brand besar yang ngepake Shopee ini tadi jadi Shopee Mall gitu loh. Terus juga gimana sih kalian cara ngedapetin dari Shopee Affiliate ini? Jadi setiap aku ngebagiin link atau aku nge-share link tadi, karena aku udah daftar dari Shopee Affiliate, itu nanti misal katakanlah aku mau nge-share beberapa link serum. Nah, jadi aku cari serum dengan dia itu yang udah Shopee Mall atau tokonya itu udah star. Terus aku copy link, terus aku paste ke orang-orang yang mau beli atau aku share ke temen-temen yang mungkin di Instastory mau beli atau kalian mau cobain. Nah, di situ nanti aku dapat komisi, tapi komisinya itu nggak segede sama kayak di TikTok kalau setahu aku. Jadi kalau di Shopee Affiliate itu kayak gitu. Cuman untuk seminggu kedepannya orang itu tadi mau belanja produk apapun itu nanti komisinya masuk di aku. Kayak gitu yang aku tahu. Buat daftar Shopee Affiliate kalian bisa cek di kolom description aku di situ. Kalian bisa klik link itu, terus kalian tinggal ngisi data yang ada di situ. Dah beberapa data yang di situ nanti mungkin ada alamat, KTP, terus juga kalian harus selfie KTP juga. Terus kalian harus ngisi nama bank gitu yang nanti bisa masuk ke rekening atau kalian bisa masukin ke Shopee Pay kalian. Jadi kayak gitu sih yang aku tahu. Dan kalian tinggal cek aja di description box, kalian tinggal klik linknya. Dan lanjut di aplikasi berikutnya yang menurut aku aplikasi ini tuh bisa menghasilkan uang juga dengan cara mempromosikan suatu produk, yaitu aplikasi yang namanya Instagram. Kenapa bisa di sini aku katakan aplikasi Instagram tadi itu bisa menghasilkan uang? Jadi di sini untuk Instagram sistem paymentnya itu bukan dari Instagram, tapi dari brand atau produk atau all shop atau apapun yang itu mau ngasih endorse ke kita, iklan ke kita. Jadi kita mempromosikan suatu barang, terus kita kasih tahu nih seperti kayak gini nih produknya, klaimnya seperti ini. Nah itu nanti kita dapat gajinya dari brand tersebut. Jadi misalnya itu bukan komisi ya, jadi kita harus punya red card. Jadi kalau misalnya red card itu tadi gimana caranya, kita harus lihat insight Instagram kita gitu kok. Banyak kok di Google juga, kalian coba kalau misalnya 10.000 followers dengan insight yang seperti ini, itu bisa dapat gaji berapa sih di Instagram. Nah kalian bisa buat red cardnya dengan show, misalnya satu kali video ada 4 instastory, jadi itu bisa kalian kasih harga 50.000, 100.000, 150.000, bahkan udah ada yang jutaan juga. Nah di sini menurut aku banyak banget juga toko-toko all shop yang masih menggunakan para jasa kreator buat dikasih tahu ke Instagram, dipromosikan Instagram. Jadi kalau kalian mau coba silahkan naikkan insight Instagram kalian. Nah teman-teman, jadi itu beberapa aplikasi yang udah aku cobain untuk bisa ngedapetin cuan atau uang. Jadi kalau misalnya aku udah posting di salah satu aplikasi, otomatis nantinya aku akan posting-posting lagi di beberapa aplikasi lainnya. Dan di sini mungkin teman-teman kalau misalnya kalian punya rekomendasi aplikasi lagi yang bisa aku cobain, kalian bisa komen di bawah. Dan sorry banget kalau misalnya aku ada salah-salah kata di video ini atau mungkin kurang benar, kalian bisa koreksi dan komen di bawah. So thank you for watching this video guys. Untuk support aku dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah, lonceng untuk notifikasi. Thank you semuanya, bye bye.